Dan tinggal dimasukin kecap, ditambah nanti penyedap. Kita ke toko berikutnya. Nih baksonya nih. Ini bakso tahu. Welcome to the family, as I am. Halo, selamat pagi. Gimana ceritanya hari ini? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ini setelah dari Turki, ini vlog pertama aku ada di rumah. Dan alhamdulillah perjalanan kemarin lancar semuanya. Terus tidak ada halangan, tidak ada kendala. Cuma kalau sekarang ngomongnya agak bindeng-bindeng, mohon maaf ya, karena masih agak sensitif hidungnya. Oke. Nah, ceritanya ini hari Kamis, aku masih ada di rumah, belum kerja, karena memang perjanjiannya aku akan masuk nanti itu tanggal 12 hari Senin ya. Jadi 2 hari ini masih ada waktu lah untuk istirahat di rumah. Terus juga besok hari Jumat ada teman aku dari Bengkulu yang akan datang ke Belanda untuk pertama kalinya juga dia ke Belanda, dan dia akan stay di sini selama lebih kurang 2 bulan. Jadi besok aku harus jemput jam 12 siang, pesawat sih 12.40 nyampenya di Belanda. Kalau nggak ada halangan semuanya, jadi dia bisa keluar dari bandara itu sekitar jam 2 siang gitu, karena kan mesti ada ambil bagasi, mesti kontrol paspor dan segala macamnya. Nah, jadi besok ada waktu juga buat beres-beres, dan hari ini juga ada waktu juga untuk beres-beres rumah. Nah, aku lagi siap-siap mau masak. Kebetulan kemarin merebus daging. Terus memang sengaja cari yang ada tete-tetelannya. Dan waktu itu aku sempat coba-coba masak asal gitu ya. Tapi ternyata enak gitu. Nah, sekarang aku kebetulan juga belum belanja maksudnya. Jadi aku pengen juga nih masak lagi buat makan hari ini sama ntar malam. Terus setelah ini aku akan ke kota. Kalau kita bahasa Belanda itu ke stad gitu ya. Stad itu artinya pusat pertokoan. Karena hari Sabtu sama Minggu aku ada kerjaan, aku jadi MC di acara Indofest. Itu adalah acara tahunan yang diadakan oleh KBRI. Nanti ada Iis Dahlia dan segala macam, ada Inces Nabati ya. Nah, ada itu. Terus ada bintang tamu dari Jakarta. Nah, aku 2 hari MC di sana di acara Indofest. Jadi aku perlu kostum. Kemarin sebenarnya itu makanya ya, kalau kita lihat sesuatu dan suka, udah jangan banyak pikir-pikir. Kemarin aku di Turki, di Istanbul itu sempat lihat bukan jas tapi blazer. Aku suka modelnya. Cuma aku pikir-pikir karena waktu kemarin juga sempat beli sesuatu di Istanbul. Aku beli itu harganya, beli jaket winter 3.000 lira. 3.000 lira itu sekitar 150 euro ya. Atau berapa bahasa Indonesianya itu, rupiahnya itu berapa ya? Sekitar hampir 3 jutaan deh gitu. Nah, terus pas aku jalan, udah beli nih, barangnya, jaketnya udah aku beli. Terus tiba-tiba jalan beberapa blok, jadi ini toko dia, toko sebelahnya lagi. Ngelihat jaket yang sama, aku bilang sama Komek, Mek, itu sama tuh, aku bilang gitu ya. Jaketnya sama persis. Oh ya, tapi itu warna hitam. Ya, tadi kan aku mau warna hitam, tapi dia cuma punya warna putih. Coba iseng-iseng tanya harganya. Ternyata
yang kemarin itu, yang toko pertama itu kan dia ngomong ini sebenarnya 3.500 lira, tapi karena courting dan segala macam aku kasih 3.000. Ternyata di toko yang satu lagi itu harganya 1.300 lira, jadi lebih dari setengah dari harga toko itu. Jadi aku bilang kalau dia ngomongnya 1.300 itu kemungkinan kalau aku bilang oke, aku bayar 1.000, mereka mau, karena di Turki itu sama kayak di Indonesia masih bisa ada tawar-menawar. Nah, berdasarkan pengalaman itu, aku mikir kalau aku beli blazernya itu dia minta mana 2.500, mungkin kalau aku tawar 1.500 mereka mau gitu. Terus kita pura-pura keluar dari tokonya. Ternyata mereka tetap aja nggak bisa, harga tetap 2.500. Terus waktu pikir ya udah deh, ntar aja lihat di toko lain siapa tahu ada. Nggak taunya di toko lain nggak ada, waktu juga udah mepet. Akhirnya aku ngomong sama Comex kemarin, karena aku pulangnya duluan. Comex pesawatnya sore-sore, aku pesawatnya pagi. Max, kalau ada waktu tolong dong ambil jaket kemarin gitu, yang blazer kemarin warna hijau, bagus banget gitu. Tapi ternyata kata Comex udah nggak ada lagi barangnya. Jadi makanya itu aku belajar di situ, kalau suka sesuatu udah deh langsung dibeli aja, jangan tunggu-tunggu lagi ya. Sekarang nyesel. Nah, karena acaranya ini udah Sabtu Minggu, besok kan hari Jumat, aku udah seharian pasti sibuk tuh ke Schiphol, jemput Dudu, ajak Dudu makan segala macam gitu kan ya. Dudu juga pasti capek, aku udah nggak bisa kemana-mana lagi. Terus hari Sabtu udah acara, aku nggak punya kostum, jadi nanti habis masak makan, terus aku baru ke stad ini untuk beli blazer. Karena aku nggak punya sama sekali persiapan, ada cuma batik ya, itu batiknya dari Indonesia, besok dibawa sama Dudu. Jadi aku pikir ada sih jas di atas, tapi aku udah pakai 2 tahun yang lalu. Jadi mungkin itu waktu itu badan aku masih gede banget. Beda lah dengan sekarang. Aku udah yakin tuh pasti ukurannya udah berubah, celana udah pasti berubah, jaketnya pasti kegedean gitu. Ya udahlah. Hari ini aku putusin habis masak, makan, aku baru ke stad. Jadi nanti kita sama-sama ya, kita liatin blazer yang cocok buat aku. Dan aku tuh yang untuk acara itu excited banget ya, karena di sini ada Pak Kedubes dan segala macamnya, dan juga seluruh warga negara Indonesia yang ada di Belanda ataupun juga negara tetangga akan datang di acara ini. Udah, aku masak dulu sekarang ya. Nah, ini menunya simple banget. Daging yang ada tetelan banyak itu dia direbus ya, kalau udah direbus. Terus sekarang ini aku coba potong bawang merah sama bawang putih. Nanti selanjutnya aku cuma tambahin kecap dan bumbu ajaib. Nah, bumbu ajaib ini sebenarnya yang bikin makanan aku tuh enak banget ya. Jadi dia bubuk, tapi semuanya itu udah lengkap di sana. Dan walaupun cuma ditambahin kecap dan bawang merah, bawang putih, tapi rasanya itu gila loh, enak banget. Kalian juga wajib coba ya resep ini ya. Karena simpel banget. Jadi kalau punya daging di rumah langsung direbus. Itu langsung direbus aja dagingnya. Terus kalau kalian belum ada waktu masak, bisa disimpan dulu di freezer. Besok-besok atau pagi-pagi sebelum berangkat kerja untuk anak sekolah sarapan, untuk bekal. Itu bisa ditumis. Ini tinggal ditumis aja bumbunya, gampang banget. Jadi nggak usah lagi pakai bumbu serai, laos, segala macam jahe, nggak perlu lagi. Cukup pakai bumbu tabur itu, bumbu ajaib itu. Aku kasih tahu bumbu ajaib karena apa? Karena rasanya itu benar-benar bikin makanan ini enak. Walaupun sederhana banget. Cuaca di Belanda tadi bangun jam 8:30 pagi ya. Aku tuh ngerasa kayak masih gelap banget. Tapi ternyata udah jam 8:30. Beda ya. Tidur di rumah sendiri walaupun seadanya dengan tidur di hotel mewah berbintang gitu. Beda. Di Turki itu aku tidurnya kurang banget. Jadi bangun setiap setengah jam bangun, setengah jam bangun. Berbeda kalau kita di rumah sendiri. Tiba-tiba udah 8:30 aja udah gak kerasa waktunya. Terus nanti mudah-mudahan masih ada waktu untuk beberes rumah, ya, ngebersihin kamar untuk duduk di bawah. Nah, ini udah ditumis ya. Udah dipotong ya. Bawang merah sama bawang putih. Terus dagingnya udah aku karena dimasukin di freezer, aku udah cairin. Ini dagingnya ini. Ini tinggal aku tumis, kasih kecap nanti. Nggak banyak sih ini. Nanti aku tinggal tambahin sama cabai rawit yang utuh. Terus kayak gini. Ini bumbunya murah meriah ya. Bumbunya nggak mahal harganya. Dan di Indonesia itu banyak banget jualnya. Tinggal ditumis bawangnya. Siapin kecap. Aku suka pakai yang merek ini ya, dibandingin yang merek burung itu. Nggak tahu kenapa. Dan ini dia bumbu ajaibnya. Nih. Tinggal ditambahin ini ya.
Jadi ini cuma bukan buat bumbu sup, karena aku udah bereksperimen, jadi bisa buat tumisan juga bumbunya. Enak banget. Harganya murah ini, ya. Jadi banyak di Indonesia, di Shopee banyak, di toko, di Shopee ya dijual, di Shopee nih. Online banyak dijual. Ini simple banget, cepat banget, tapi rasanya enak banget. Aku tumis. Oh ya, tadi ngomongin cuaca nih. Di Belanda tuh udah gelap ya. 8:30 tuh masih pas bangun tadi, aduh gelap banget tuh. Beda kalau di Istanbul tuh, walaupun sama-sama masih di Eropa, tapi dia tuh termasuk Asia Eropa ya. Di sana masih enak keluar-keluar, nggak perlu pakai jaket tebel segala macem. Beda kalau di Belanda, perbedaan itu pas waktu turun dari pesawat tuh langsung udah ada dingin gitu ya. Tinggal tumis kayak gini, terus masukin daging, dikasih air sedikit, udah kecap. Nah kemarin Adisti sempat kesini ya, datang bawain cabai. Ini cabai, tapi cabainya nggak pedes sama sekali. Dan ini cabai rawit yang aku tanam di atas. Aku juga nggak tahu nih rasanya gimana, bakal pedes banget atau enggak. Jadi sengaja ini yang, karena aku udah pernah coba pakai ini yang dari Adisti nggak pedes. Jadi aku potong kecil-kecil. Yang di atas dari rumah, dulu pernah aku bikin panen cabai ini di vlog waktu aku masak jengkol ya. Nah ini sengaja aku kasih utuh gitu. Oke ya, ini udah tumis sekarang. Dan aku masukin dagingnya. Jadi kayaknya banyakkan cabenya daripada dagingnya. Terus aku tambahin air sedikit. Supaya lebih meresap nanti bumbunya. Oke, kelar. Jadi aku tuh kalau saya masak tuh yang simple-simple aja gini-gini lah. Nggak usah yang ribet-ribet. Karena masak yang berat tuh kan udah di kerjaan. Jadi kalau di rumah masak apa adanya aja lah. Terus sekarang kita masukin, karena udah mendidih juga, bumbu tadi. Nih bumbunya. Jangan salah merek ya. Tuh. Aku udah coba nih sekali. Makanya ketagihan. Jadi ini bisa untuk bumbu sup juga. Jadi kemarin pernah aku bikin sup apa ya di Sampurna ya. Sup iga atau apa ya, atau buntut. Bisa bikin sup ayam juga. Udah gini nih, tinggal nanti kalau bumbunya udah meresap baru masukin bawang, baru masukin cabai lagi sama kecap. Udah meresap nih kuahnya sama dagingnya, aku masukin sekarang cabai. Gila ya, cabai ini banyak banget ya. Jadi warnanya cakep nih. Ini kita masak sebentar, terus baru dikasih kecap ya. Jadi bentuk-bentuknya ini kayak krengsengan lah, tapi ini krengsengannya lebih praktis. Jadi pakai bumbu ini ya, itu nggak perlu lagi tambahin merica, garam, garam pasti. Maksudnya nggak usah perlu tambahin kayu manis, apalah, cukup kayak ini doang. Jadi kalau aku cicipin, kalau kurang tinggal tambahin aja ini. Praktis banget. Dan tinggal dimasukin kecap, ditambah nanti penyedap. Nah, agak kuah-kuah dikit gitu. Aku tambahin ini dari Indonesia. Oh. Nah, ini udah matang. Cicip dulu ya. Oh, udah mantap. Palanya ada, mericanya ada, semua bumbu-bumbu yang kita butuhin itu udah ada dalam satu paket tadi ya. Aku lagi panasin nasi di sana, karena kemarin masih nyimpen beras merah. Aku beli di sini, aku coba makan beras merah, enak loh. Tapi rasanya agak ketan-ketan gitu deh. Nah, ini udah panasin, tinggal makan. Begitu langsung cabut kita ke kota ya. Kita cari. Ini nasi merahnya. Ini lauknya, waduh, udah enak tuh. Pedas deh. Kemarin malam-malam aku sempat goreng kerupuk. Karena jujur aja aku di Turki kemarin tuh nggak sempat makan enak tuh, nggak dapat ya. Udah ke restoran ini, restoran itu, tapi tetap aja selera ya. Yang bener kata orang itu ya. Seenak-enaknya makan di luar tuh, yang paling enak apa? Masak sendiri.
Bener nggak? Kalau aku tuh liburan tuh yang kangen tuh bukan yang mana-mana, pengen masak, kangen pengen makan buatan sendiri gitu. Tidak lah sama itunya. Karena kalau di Istanbul itu, di Turki itu mereka lebih arahnya tuh ke kayak salad gitu ya, sayur-sayuran dan segala macamnya. Jarang banget ada makanan yang pakai nasi gitu, kecuali kita request pakai nasi. Mereka lebih makannya roti-rotian kayak gituan. Kerupuknya diplastikin karena nggak punya toples di rumah. Makanan sendiri itu paling enak. Gimana mau kurus ya? Makan kerupuknya banyak banget soalnya. Gak nyangka dimakannya seenak ini nih. Nah, udah 1 minggu lebih nggak makan makanan sendiri. Sekarang makan sendiri, masakan sendiri. Cabai yang dari Adis itu memang benar-benar nggak pedes ya. Jadi kayak lalapan aja sekarang. Kayak orang Sunda tuh kan ada tuh tumis cabai hijau tuh. Nah sama aja nih kayak gini. Guys, aku mau nikmati makan dulu ya. Nanti kita ketemu lagi kalau aku udah sampai di Arma Sport Central, tempat kita belanja. Nih guys, aku ketemu yang warna ini. Cuma aku harus lagi nyocokin sama celananya. Bagus nggak? Jadi agak casual gitu bentuknya. Jadi aku lagi bingung ini celananya antara yang ini atau yang ini. Keren lah ya, suka aku ini modelnya. Aku coba sama hitam, tapi aduh, nggak masuk banget warnanya. Modelnya juga model gede-gede gini. Jadi model yang tadi yang aku mau itu nggak ada ukurannya. Susah kalau orang Asia tuh, badannya kecil. Ini lebih jelas nih kacanya. Gak enak guys celananya, nggak biasa pakai ginian. Jadi kayaknya aku harus lihat-lihat ke toko lain dulu. Kita ke toko berikutnya. Cari dulu ya. Nanti kalau udah ketemu, baru akan bergambar-gambarnya. Tadi nggak ketemu yang model yang aku mau ya. Barangnya sih banyak, nggak cocok sama ukurannya. Ini liput ini soalnya. Sekarang kita coba ke toko berikutnya. Bagus tokonya nih. Mudah-mudahan di sini ketemu. Barangnya tuh banyak ya guys ya. Kalau nggak ukurannya nggak pas, duitnya nggak pas. Modalnya pas-pasan, tapi pengen gaya full. Aku ditolong tuh sama bapak ini. Oke guys, sebelum kita lanjut ngomongin soal kostum, kabarnya di sini ada restoran Indonesia namanya Jiwa Jawa atau Janji Jiwa, apalagi itu namanya ya. Katanya mereka jual bakso itu di depan sana. Kita makan bakso dulu, nanti baru aku ceritain yang selanjutnya ya. Nih, sekarang lagi mau makan bakso, lagi nunggu. Aku pesannya 2, bakso sama somai. Dingin banget nih, cuaca di luar kan lagi dingin banget itu. Dan kebetulan ini restorannya udah setahun kalau nggak salah buka. Jadi aku penasaran makan bakso di sini gimana rasanya. Oh, lekker mas. Nih baksonya nih. Ini bakso tahu, bakso kecilnya sama tetelan. Ya kan? Mau pakai lontong nggak nasi? Pakai apa? Lontong. Nasi. Lontong apa nasi? Buat apa? Baksonya. Nih. Nggak usah. Enggak mas. Ada. Makan ya. Makasih. Cabai. Pedes kayaknya.
Terima kasih. Sambalnya agak kurang. Oh, cukup mas sambalnya mas. Cocok loh udangnya, dingin juga ini. Ini dikasih pangsit juga nih. Tuh. Itu ownernya tuh yang pakai topi. Jadi kerjanya berdua aja nih Berdua, bentar. Aku mau datang ya. dari Indonesia. Ya satu lagi. Mau coba. Soalnya kedua juga kebanyakan. Nah sekarang aku sudah kembali ke rumah. Kostumnya udah dapat, dalamannya udah dapat. Nanti di bawahnya aku pakai jean. Kira-kira kostum apa yang aku pakai? Kalian nonton ya vlog berikutnya. Saat aku jadi MC di acara Indofest tanggal 10 dan 11 di Den Haag. Terima kasih semuanya sudah nonton vlog hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di vlog berikutnya, cerita berikutnya, dan resep-resep berikutnya. Dadah! Be happy for this moment. Welcome to the family as I am.